Selamat malam. Di periode kedua pemerintahan Jokowi ada tudingan anti kritik dan tak demokratis. Bahkan oleh Freedom House, lembaga penilai demokrasi dunia, menurunkan peringkat Indonesia dari bebas menjadi setengah bebas. Beberapa peristiwa terakhir juga dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Benarkah tuduhan ini? Rosi pada episode malam ini, Jokowi dan masa depan demokrasi. Ya, kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, ya kenapa tidak? Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada aturannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Kita bisa melihat sesungguhnya seperti juga buzzer. Ada ya yang biasa-biasa saja gitu pernyataan-pernyataan besar, tapi ada yang sudah sangat keterlaluan, yang pernyataan-pernyataan itu akan meluluhlantahkan demokrasi kita. Ya kalau kayak gitu ya harus dikasih tahu dong. Jokowi dan masa depan demokrasi, itulah tema Rosi malam hari ini. Live streaming bagi Anda, bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. 2 pekan terakhir muncul kembali tudingan pemerintahan Jokowi dinilai tidak demokratis, bermula dari perundungan dan dugaan teror kepada orang-orang yang terkait dengan diskusi ilmiah di UGM misalnya, dan terakhir diskusi tentang rasisme di Universitas Indonesia yang dinilai tak tepat sasaran dan tak berimbang. Tetapi di sisi lain disinyalir ada upaya untuk merongrong dan pemakzulan presiden. Seperti apa demokrasi yang sedang kita hadapi? Malam hari ini saya senang sekali karena saya mempertemukan 2 aktivis, sahabat yang sama-sama pernah melawan Orde Baru. 2 aktivis yang melawan otoritarianisme. Mereka berdua sama-sama tergabung dalam kelompok pro demokrasi, kelompok pemikir kritis yang terus-menerus menyuarakan pentingnya demokrasi Indonesia. Kini mereka sudah berada di 2 demografi politik yang berbeda. Di lingkaran kekuasaan, saya mengundang juru bicara Presiden Jokowi dan juga mantan aktivis ITB Fajrul Rahman. Selamat malam, Rosi. Biasanya ada penonton jadi harus tepuk tangan, gak apa-apa. Kali ini kita tepuk tangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar pemerintahan, saya mengundang seseorang yang ikut menulis pledoi atau pembelaan terhadap banyak mahasiswa yang ditahan di era Soeharto. Dia adalah Rocky Gerung. Ya. Yes. Oke. Salah satunya adalah pledoi saya. Oh, wow. Saya memposting soal program acara ini, mempertemukan Rocky Gerung dan Fajrul Rahman. Banyak yang tidak kenal dengan Rocky Gerung dan bilang, ngapain undang Rocky Gerung, dia bukan aktivis. Malam hari ini kita dengar dari seorang tahanan politik mahasiswa ITB, Fajrul Rahman, ketika waktu itu zaman Presiden Soeharto, Mendagri masuk kampus, Anda ditahan, dan pledoi itu salah satu ditulis oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ini kejahatan membongkar rahasia negara. Saya harus bongkar lagi. Kalau dulu Anda ingat seorang Fajrul Rahman, capres independen, yang sebelah kiri saya Rocky adalah Gerung. ahli. Iya, yang mengendorse. Tapi itu tidak nilai yang mereka perjuangkan saya harap tetap sama meskipun mereka berada di kutub yang berbeda. Selamat malam, Bu Selamat Fajrul. malam, Rosi. Selamat malam. Fajrul Rahman. Salam sehat, salam demokrasi. Salam sehat, salam demokrasi, salam supremasi sipil. Ya. Itu kesimpulannya udah. Jadi nggak perlu ada ini ya. Tapi benarkah tudingan Rocky Gerung? Masa di pemerintahan era supremasi sipil, presidennya sipil, Anda sebut ini pemerintahan yang otoriter? Bukan, soal supremasi, civilian supremacy itu suka disalah tafsirkan. Bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi dari civilian value. Jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu, bukan orangnya tuh.
Demikian juga kalau yang berkuasa, misalnya kalau yang jadi presiden misalnya Prabowo sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai Jadi nilainya kesipilan. bukan kesipilan manusia. Itu yang suka disalah kaprahkan oleh teman-temannya Fajrul di istana tuh. bukan berarti pemimpin yang Bukan dia, sipil, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai civil society. Bahkan sebaliknya tuh di dalam sejarah orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi. Di dalam sejarah pemburukan demokrasi, orang sipilnya yang jadi otoriter. Karena Jadi bukan power soal pressure. militer atau sipilnya, Ya, tapi iya. sistem yang anti demokrasinya. Itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya, saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80-an. Dari kelompok apa itu, secara prinsip demokrasi, DNA kami sama. Yaitu memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan Rocky ya? Ya, ini Meskipun Anda dalam istana. DNA-nya sama. Cuma ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama. Ini kalau main catur Demokrasi. pembukaan Sicilian. Nah, yang kedua yang kita harus kita jelasin juga ya. Sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter. Untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky, bahwa ada perbedaan, bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah, inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an, lalu kemudian saya ditahan, beliau menjadi yang penulis Salah satu pledoinya. penulis pledoi. Saya dituntut cuma 1 tahun, gara-gara pledoi dia, saya 3 tahun. Dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sebentar. Tuh. Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan, itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya sampai ke Nusa Kambangan. Tahanan politik itu kalau 6 bulan itu maling namanya. Mesti di atas Jangan, itu. jangan. Harus lebih ya. Iya. Anyway, saya mau bilang begini. Sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi bukan sekali 2 kali tentang anti demokratis, represif, bukan sekali 2 kali. Tahun lalu juga, karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat Anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik. Karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, Rock, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini, kita bertiga sudah masuk Nusa Kambangan nih. Nggak ada harapan lagi sudah. Bung hidup Rocky, kita. benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new order baru enggak. Dan new order baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti orde baru? Ya pastilah itu. Iya kan itu saya mau terangkan tuh. Saya terangkan itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara tuh. Ya. Untuk membela demokrasi ala Jokowi itu. Kalau udah demokratis nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman, cukup ngabalin aja mondar-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu simpanan. Oke, itu masuk Psikologinya akal begitu. meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer gitu. Ya tapi membutuhkan juru bicara, buzzer yes. Juru kita akan bicaranya fungsinya membicarakan apa? itu Juru nanti. bicara fungsinya adalah membelah kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Rocky keliru. Kali ini Rocky gini, keliru. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi. Padahal sebetulnya saya terangkan genealoginya ya. Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak clear, maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu lebih tepat. Karena kita bahas kan. Saya nggak apa-apa dengan pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, Bukan, aktivis ITB yang ditahan Soeharto, Itu kata pengantar saya sebagai masuk ke bab ini, satunya. menurut saya itu agak bengkok. Saya Anda masuk harusnya ke bab bisa. 2 deh, sekarang gitu. Nanti. Oke, Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di Ya, saya secara terangin demokrasi. gimana suramnya ya. Ya. Oke, gimana Ro? Tadi
berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Bukan salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Apakah kita sudah, kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya era siapa kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau istana ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan mati-matian, Rocky. Begini, kan demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky, lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan 98. Demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian itu ada. Saya bypass saja deh seluruh keterangan Anda. Ada pembagian, Rocky. Ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan UGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Rocky, jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Itu juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Rocky, Bung Fajrul, biar tapi Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang itu keliru, didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Presiden tidak boleh mencampuri urusan bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, nggak ada urusan hukum. Tidak boleh. Tidak ada urusan hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Bung Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan berbicara itu? Betul. Diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara, karena itu undang-undang itu dan itu dihargai. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton ditangkap? Penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Sorry. Oke. Ini biasa kami kebiasaan lama. Satu-satu dulu. Gini, soal Pak Said Didu dilaporkan, protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang harusnya itu di stop. Nah sekarang setelah Said Didu di stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana. Bukan faktor istana, kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di stop itu. Jadi ada kalkulasi politik, bukan soal hukum yang dia sebut. Menduga-duga seperti ini betul-betul berbahaya buat demokrasi. Masuk lagi ke soal lain. Soal logikanya. Itu berarti nggak oke. Saya merasa itu nggak terlalu penting dan terlalu tidak kecil. Tidak penting banget. Masa dia menduga-duga apa yang terjadi di ruang kosong sana kan? Saya tidak menduga, saya bikin analisis. Anda yang menduga pikiran saya. Pikiran saya adalah analitis. Anda tiba-tiba melompat saja seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana disebabkan oleh yang terjadi di sini. Tidak ada hubungan antara ini. Menurut Anda di mana orang salah mengerti bahwa selama ini memang istana selalu campur tangan membiarkan otoritarianisme? Karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana, yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini
dari urusan Salah, bukan kata seperti di masa mencampuri. Orde Baru, Iya. seolah-olah bahwa Karena Anda korban, Saya dan kami bagaimana dulu satu sama-sama rezim masuk ke dalam kampus. otoritarianisme, bahkan kami dulu menyebutnya sebagai totalitarisme. Totalitarisme itu adalah gimana negara Oke, itu saya mau tanya mencampuri begini, urusan itu pas. pribadi. Sebentar dulu. Oke, begini, stop. Jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa Tidak saja? ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, Bukan. hati-hati. Rocky hati-hati. Udah bisa gitu ya. Rocky hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden Diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. saya, Diskusi ilmiah itu hoax. Coba. kami, Ya, Presiden itu harus Jokowi, dijawab sih. saya dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Diskusi Mengapa ilmiah. diskusi-diskusi Bilang ilmiah hoax ini gila. di UGM, di UI harus dihentikan? Karena Dan dianggap hoax oleh dan Pak pemerintahan Sulaiman. Jokowi tidak tidak melakukan ada apa-apa. pemerintahan Jokowi melarang. Dia kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? Yung terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, apa? kamu Dia gini, mesti misalnya layani gini aja. yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian Terus? kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky Gini itu ya. berlebih-lebihan. Gini ya, Sebentar, gini, sebentar. saya terangkan ya. Kami itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya, bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun, paham? Itu Exactly. yang kita kerjakan Ya, karena di masa itu. 9. Itulah Nah, kenapa makna yang bikin reformasi paralelisasi kita, Rocky. itu? Anda bayangkan Jokowi itu Rocky. bapak gue. Itu Nggak Gila lu. ada. Nggak ada yang menginginkan Anda menjadikan dia Nah, bapak. ini udah agak Dia melenceng. hanya Guys, kepala negara. hey, para pria, Bahkan stop it. kepalanya nggak ada isinya. Kepala negara, Rocky. Saya yang mau gini aja. dipilih secara Saya mau demokratis. Mau gini. Bagaimana sebenarnya sikap Anda yang berada dalam lingkaran istana melihat Coba, jawab. banyak diskusi-diskusi ilmiah itu dibatalkan? Tidak ada masalah sebenarnya Dengan pendekatan UGM. diskusi ilmiah. Tapi kalau kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak saya juga bertanya-tanya. Apa? Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan sedang dicari. Sebenarnya oleh pada penegak dasarnya hukum. nggak ada. Bung Rocky, Loh, stop. tidak ada hubungannya. Kan sekarang sedang dicari siapa yang mengancamnya. bikin suratnya Ada siapa? yang mengatasnamakan tentu. Kalau Jadi kemudian sebenarnya terjadi saya mau tanya sikap Anda sih, karena kan menjadi aktivis itu tentang Betul, sikap. betul. Sikap Anda terhadap banyak diskusi ilmiah atau banyak orasi-orasi, saya diskusi-diskusi akan bilang nanti akademik pada itu dilarang. rektor, Menurut pada Anda rektor menyayangkan UGM, nggak yang di UGM? Tolong diberi. Saya dulu juga mengadakan diskusi. Bung Fajrul, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan presiden Harus di UGM? dipisahkan ini, Rosi. Apabila diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan Nggak menurut Anda itu bisa. tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan istana. Meskipun Rocky menurut ini Bung aja Rocky, yang rektor ini itu dipilih menghubungkan oleh nggak presiden. karuan. Ini Kenapa keterangan gini, kenapa Rocky, itu ya. ada urusannya dengan istana? Nggak ada Karena hubungannya rektor dengan dipilih istana. oleh presiden. Nggak ada. Ini. Tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu Presiden Jokowi mengatakan, itu sama dengan mengatakan bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru. Kan itu benar-benar merusak. Orang kita sama-sama meruntuhkan, masa kita ingin mengembalikan? Sedikit Kan aja. gila, Rocky. Bung Fajrul, bukan sedikit aja. mengembalikan fak. Oke, apa? Gini, Apa saya lagi? mau tanya sikapnya Bung Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu dibatalkan? Saya menyayangkan. Dan Tetapi kalaupun kalau itu mereka berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan Ini di sana. kalimatnya Karena apologetic ini nih. pemerintah atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Oke. Saya Nggak terangkan bisa ya dan di mana nggak di mana boleh. salahnya Guys, kepikiran para itu. pria, Oke. diam. Oke. Saya kembali sesaat lagi. Akan digelar secara daring pada Jumat 29 Mei lalu. Penyelenggara dan pemateri disebut mendapat teror. Dan yang terbaru diskusi yang bertajuk
Papuan Lives Matter, rasisme hukum di Papua, dinilai pihak Universitas Indonesia tidak memenuhi prinsip keberimbangan. Padahal diskusi ini dibuat oleh BEM UI sendiri. Pihak Universitas Indonesia menilai bahwa narasumber yang didatangkan tidak kompatibel sehingga pelaksanaan diskusi pada 6 Juni lalu dikritik banyak pihak. Saya juga ingin mengundang para dosen yang mengajar di UI maupun di Universitas Gadjah Mada. Di Universitas Gadjah Mada ada Zainal Arifin Muhtar dan di UI ada Ade Armando. Selamat malam Bung Uceng, selamat malam Bung Ade Armando. Selamat malam, Mbak Rosi. Saya mau ke Uceng dulu. Anda menyesalkan pembatalan diskusi yang sudah direncanakan. Apa ini cukup adil untuk mengatakan bahwa wajah demokrasi pemerintahan Jokowi itu suram? Iya, sebelum sampai ke kesimpulan itu benar atau tidak, analisisnya harus dilihat dulu. Yang pertama adalah ini kan diskusi biasa. Ya, diskusi soal keilmuan dilakukan oleh anak mahasiswa yang sedang liburan, nggak tahu mau ngapain, lalu kemudian bikin diskusi, mengundang pembicara seorang profesor yang ngelotok betul keilmuannya soal itu. Nah, tiba-tiba ada yang kebakaran jenggot gitu, mau pakai jenggot atau enggak, tapi dia kebakaran gitu. Lalu kemudian menyerang semuanya di situ, bahkan kemudian melakukan ancaman pembunuhan, bla bla dan lain sebagainya. Poin saya yang pertama begini, ini kan ini dilakukan di masa Pak Jokowi. Tentu saya sendiri mau mendengar sebenarnya himbauan Pak Jokowi gitu. Paling tidak ada bahasa yang clear, jelas bahwa kemudian yang beginian ini tidak boleh terulang. Ya. Oke. Saya dapat karena saya sudah baca dan saya banyak lihat jawaban Anda soal ini. Tapi pertanyaan saya yang paling penting apakah ini cukup adil atau cukup proporsional untuk mengatakan wajah demokrasi di pemerintahan Presiden Jokowi itu buram? Yang kedua begini sebenarnya, kalau kita bilang pemerintahan Jokowi, maka Jokowi itu tidak sendirian di situ. Di bawahnya berada begitu banyak aparat penegak hukum. Ada jaksa di bawahnya, ada kepolisian di bawahnya. Dan kalau kita buka kembali misalnya catatan-catatan dari misalnya LBH misalnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini banyak. Gitu. Ada 6.000-an orang, ada 6.000-an korban dari larangan berekspresi yang terjadi selama 2019. Ada yang meninggal, begitu banyak yang meninggal. 300-an itu adalah anak-anak dan lain-lain sebagainya. Catatan teman-teman LBH itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa Jokowi punya tanggung jawab bukan soal tidak masuk ke dalam penegakan hukum, tetapi memperbaiki wajah penegakan hukumnya gitu. Karena di bawahnya itu ada jaksa. Ada polisi yang sebenarnya langsung di bawah dia, gitu. langsung di bawah ketiak Presiden Jokowi gitu. Jadi apa poin Anda? Anda meminta Presiden untuk turun tangan terhadap kasus-kasus seperti ini? Saya sebagian catatan LBH itu kan adalah penegakan hukum yang tidak terlalu pas atau kemudian tidak berimbang oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya, dan karenanya saya mau membiarkan di situ. Poinnya adalah Anda seperti juga yang dikatakan oleh para aktivis, Pak Jokowi harus ikut membereskan ini. Bung Fajrul, Anda termasuk orang yang sebenarnya menjadi korban ketika di mahasiswa atau aktivis juga. Menurut Anda perlu nggak Pak Jokowi? Ada seruan Pak Jokowi turun dong, membereskan mereka yang memang ada di bawah. Apakah logika hukum ini tidak terlalu melompat ya? Bahwa apa yang terjadi di bawah lalu kemudian mestinya bisa diselesaikan di bawah. Presiden Jokowi ini kan pengen ini the governing president, the governing government gitulah ya. Beliau berharap bahwa semuanya itu teratur, good governance begitu. Segala hal diselesaikan berdasarkan wilayahnya sendiri-sendiri seperti itu ya. Melompatan seperti yang dilakukan Uceng ini kan cukup berbahaya juga. Nanti Uceng ketabrak motor, masalahnya juga salahnya Pak Jokowi. Jadi masalah juga. Atau Rocky gagal naik gunung gitu, salah Pak Jokowi juga. Jadi ini gagal contoh selalu nih Saudara Fajrul. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh LBH, misalnya ada 6.000 tadi, saya tidak punya data itu, kenapa tidak dilaporkan saja sebagaimana kita ini kan berharap nih Ceng.
berharap sekali bahwa proses hukum di Republik ini sejak kita berjuang dulu berjalan di wilayah yudikatif, legislatif berjalan di bawah legislatif, kemudian eksekutif berada di bawah di bawah eksekutif juga. Kita tidak ingin ada campur aduk seperti ini. Nah, teman-teman kalau memiliki data, fakta yang sangat bagus, mohon diselesaikan melalui jalurnya. Jangan diterobos semacam ini. Ini akan berbahaya. Itu sama dengan itu Anda ingin mengatakan Betul. ini event para aktivis selalu menyerahkan beban ke Pak Jokowi. Seolah-olah ini sama saja dengan menghimbau bahwa lebih baik ini presiden harus menguasai segala-galanya, harus mengatur. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya, itu yang kita tentang pada masa Orde Baru dulu. Ya, oke, Bung Uceng. Sistem presidensil menempatkan pertanggungjawaban berada di presiden gitu. Tentu berbeda dengan sistem parlementer. Maka nggak bisa logikanya bahwa presiden tidak ikut campur. Yang kedua adalah harus diingat penegakan hukum itu ada polisi dan jaksa di bawahnya. Kita tahu bahwa penegakan hukum polisi dan jaksa ini banyak bermasalah gitu. Karenanya kenapa kemudian tidak ada upaya perbaikan besar di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi selalu digembar-gemborkan, tidak mau campur tangan, ikut masuk dalam proses penegakan hukum, Bung Fajrul tentunya lupa ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato, bahkan mengatakan kepada jaksa dan polisi di daerah supaya tidak mudah mengkriminalkan proses kebijakan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian sempat diributkan juga kala itu sebagai ikut campur tangannya presiden dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau gitu saya mau tanya posisi Anda. Berarti kan Anda lebih merasa bahwa Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tidak cukup melakukan apa-apa. Bukan, ini terjadi karena campur tangan istana. Campur tangan istana atau tidak tentu ada proses penegakan hukum ya. No. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda melihat kasus ini. Apakah tidak diizinkan diskusi semacam ini tentang pemakzulan presiden itu lebih karena orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan upaya yang lebih cukup untuk menghentikan itu, atau memang ada campur tangan istana untuk menghentikan diskusi itu? Mbak Rosi, kita tentu nggak bisa kesimpulannya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, siapa yang ikut bercampur tangan lalu kemudian melakukan pemaksaan, kan ada banyak faktor. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi para buzzer gitu, bisa jadi juga aparat negara, bisa jadi orang lain gitu. Jadi plat merah, bisa plat kuning, bisa plat hitam, bisa semua gitu kalau bisa. Makanya kenapa saya bilang penegakan hukum harus dikedepankan. Saya pikir kita tidak. Hukum itu harus menjawab, penegakan hukum itu harus mendetailkan bahwa sebenarnya untuk kasus UGM pelakunya itu plat merah, plat hitam atau plat kuning gitu. Supaya orang tahu. Masalahnya di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali, nyaris tidak ada yang selesai. Kalau kita bicara soal kasus Rovio, saya dapat poinnya. Tapi Bung Fajrul sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Nggak beda-beda, jangan sama-sama. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98 sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita. Lalu kenapa terjadi tidak sekarang? terjadi, itu kan karena Rocky menyimpul-nyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya istana. Karena saya terangkan ya. Juga. Pertanyaan Bung Rocky adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Saudara Fajrul. Saya terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin salah. Karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu.
Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, Bentar, gue potong. bentar. Bentar. Kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Fajrul. Rocky berbicara? Oke, biar aja Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya larang Kapan Presiden dulu, saudara. Jokowi melarang Rossi berbicara? Kita Tidak dengar dulu pernah. dong, Bung Saya Fajrul. terangkan ya, bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena Karena itu saya mau Sebentar, terangkan. Bung Fajrul sebentar. You mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator Memang, sekarang. ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa Bung Fajrul. menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan you udah bohong. Bung Fajrul, Itu gimana? You, sebentar. sekarang saya terangkan Stop. ya. Bung Fajrul stop. Ya, Mau saya saya kasih terangkan? kesempatan. Ya. Kita terangkan ya. Kalau ada survei, Ya. pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh? Hak berbicara. tidak Tunggu, saya mau terangkan Oke, dulu. apa Kita tidak hubungannya? berandai-andai, Saya mau terangkan Rocky. metode berpikir Anda gitu Oke. ya. Kita tidak berandai-andai. Bukan, ini. saya mau terangkan Fajrul, loh. kita Bagaimana dengerin dulu. Ini hipotetik kalau dengar itu dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran Oke. saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya Fajrul, terangkan sebentar. pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh. Kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari Oke, kekuasaan. daripada Ah, benar, kita dari jauh saya lagi. terangkan sendiri Anda. Poinnya- Menawarkan poinnya kepada apa? saya mengenai fakta dan Saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana Dengerin, kemari, ya. Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya Karena dia apa? tahu Poinnya terjebak. apa dengan konteks Poin saya akan adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik. asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif dia kepala negara. Oke. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja termasuk mencaci maki presiden itu. Bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau Anda mau uji hukumnya tuh. Jadi jangan Anda bilang memang tidak diintervensi. Tidak Tetapi diintervensi. soal hak asasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajrul adalah poinnya? apakah semua itu harus jadi urusan presiden? Nggak ada urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampus Rocky, terutama berpikir bahwa jangan bagaimana melarang mungkin, mahasiswa. Rocky, Kalau presiden kampus itu itu- melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin saya sepakat Ya, apa bahwa poinnya? presiden harusnya punya ada speech Ya, yang itu dia nggak mengatakan mampu, ada dia nggak ngerti public address, penghargaan Presiden pada kebebasan ini berekspresi bersumpah terutama- menjalankan itu undang-undang normatif, dasar. itu nggak saya peduli normatif itu. Faktanya tidak ada satupun Rocky, keterangan dari sebagai presiden. pejabat, sebagai kepala negara, You dia bicara harus tentang bersikap administrasi. normatif. You bicara administrasi, Bisa. kita bicara Karena tentang dia prinsip hak terikat. asasi. Pasal 4 Terikat misalnya apa? dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar. Dia bersumpah Undang-Undang dasar bilang menjalankan gini ya, Pancasila. stop. Dia Ya, memegang oke. tubuh. Undang-undang dasar bilang kebebasan berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat. Rocky, Ya, kalau stop. Itu misalnya poinnya. Gini, poinnya Ya. poinnya Bung Presiden Rocky itu ngomong cuma apa? gini, simpel kok. Kalau Gini, misalnya ada Bung orang, Fajrul oke. gini, poinnya Bung Tunggu, Rocky ini jangan gini. pakai kalau itu Bung adalah Rocky, hipotetis. ya, Buang-buang diam dulu. kata-kata. tadi kan kamu Ya, yang you kan paling mau senang. nggak pakai kalau. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi Ya. tidak cukup memberikan kejelasan posisinya Sangat jelas. terhadap jangan ada pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan HAM. Dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh Ini Presiden Fajrul Jokowi. dari tadi ngomong saya seperti Begini ya, ngabalin Rosi. gitu. Ini dia ulang. Rosi, kita itu presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan, dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas Jadi mengatakan. tidak perlu, presiden tidak pernah. perlu. Oke, itu Enggak, aja. Dia menyatakan itu, dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dari misalnya begini, ketika dikatakan- banyak orang yang mengatakan, dikatakan lain beginilah dengan yang Rocky, dilakukan. begini ya Rosi ya, ketika banyak orang mengatakan, sekarang tidaklah presiden tidak usah lagi pilih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya. Ya, sikap dan perbuatan Itu lain. sikap saya, karena itu umumkan sekarang bahwa saya
saya setia kepada Undang-Undang 45 pemilihan presiden secara langsung. Kemudian yang kemudian mengatakan bahwa pilkada jangan lagi langsung. Presiden Jokowi memerintahkan Pak Jero bicara kepada publik. Pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung. Seperti Ya. itu. Itu headline-nya begitu, tapi isi beritanya lain kan? Tidak dong Rocky, jangan begitu. bukannya- Kita setia Rocky. Sebentar. Ya itu janji. Ini Sesuai soal janji politik. dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan, Jalankan sampai presiden, mana? Jalankan presiden 3 kali begitu ya Thierry Polri. Presiden bilang tidak. Pak Juro bicara kepada jadi publik. godaan itu ada ya? Godaan itu untuk ada. minta Pak Jokowi Dan 3 kami kali. selalu berupaya, beliau selalu mengatakan Pak Juro bicara kepada publik, pilkada langsung, pilpres langsung, tidak presiden hanya 2 periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita lanjutkan. Ini kesetiaan Kami terhadap kembali demokrasi. sesaat lagi. Kesetiaan itu dibatalkan oleh perilaku. Terima kasih Anda masih bersama Rosi di episode Jokowi dan Masa Depan Demokrasi. Masa suram. Masa depan demokrasi sangat cemerlang, Rosi. Ya. Karena kita setia kepada Undang-Undang 45 dan Pancasila. Diskusi lain yang juga menjadi Soeharto sorotan. juga bilang begitu, setia pada Pancasila dan Undang-Undang stop it. Oke. Diskusi yang juga jadi sorotan adalah di kampus kami, Universitas Indonesia, soal rasisme dan menyelaraskan apa yang terjadi di Amerika Serikat soal George Floyd, Black Lives Matter. Itu dibatalkan karena dianggap narasumber tidak kompatibel. Ada pengajar di UGM dengan diskusi yang dibatalkan, ada pengajar ilmu komunikasi Universitas UUI, Ade Armando. Apa sikap Anda terhadap pelarangan diskusi tentang rasisme di Universitas Indonesia? Saya nggak melihat ada pelarangan ya. Jadi dalam pandangan saya yang di UI itu jadi nggak relevan sebetulnya dalam percakapan kita hari ini karena tidak ada pelarangan. Kalau Anda baca, Ros, itu kan suratnya keluar dari Humas UI Ya, yang bilang itu tidak layak. ya tidak layak karena narasumbernya tidak kompatibel. Ya. Dan Tuh, itu Rocky sangat dengerin bisa- Rocky. sangat bisa dipahami karena yang muncul adalah Veronica Koman ya. Ya. Dan Veronica Koman itu adalah seorang buron di Indonesia dengan tuduhan yang sangat serius kan. Tuduhannya adalah bahwa dia itu menyebarkan hoax dan memobilisasi kemarahan masyarakat Papua ketika itu Agustus September yang menyebabkan sampai 33 orang tewas di sana, kerusuhan, pembakaran. Jadi enggak gini, Bung Ade, sorry, maksud saya tadi poin saya adalah Anda menyetujui pihak rektorat yang sangat tidak sepakat dengan diskusi itu, dengan narasumber itu yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadi semangat Universitas Indonesia. Enggak, begini. Kalau percakapan tentang rasisme itu pasti dimungkinkan, pasti dibolehkan, dan nggak ada masalah. Kita juga punya kok pusat kajian Papua, ya. Tapi itu kan nggak muncul di sana. Yang muncul adalah Veronica, kemudian ada yang 2 lagi sih bagus, ya. Ada lawyer HAM dari Papua dan ada aktivis yang pernah ditahan di Papua. Tapi ketua BEM-nya itu cuma jadi moderator ya, itu juga agak menyedihkan menurut saya. Ketua BEM itu kok cuma jadi moderator. Saya ingat semasa saya dulu Moderator tuh berat loh. jadi senat gitu ya. Ya sebetulnya ketua BEM itu adalah orang yang berhadapan dengan presiden misalnya. Nah ini dia cuma jadi moderator dan percakapan jadinya sepenuhnya diisi oleh apa yang dianggap barangkali oleh pihak Humas UI itu sebagai orang-orang yang berada pada kubu yang sama. Apalagi ada Veronica Koman. Tapi yang paling parah itu Veronica Koman itu seperti buat saya itu Veronica itu kan semacam Rizik Sihab ya. Orang yang lari dari Indonesia karena tidak mau bertanggung jawab di Indonesia. Jadi misalnya saja saya bayangkan, kalau suatu kali nanti di Masjid UI disiarkan langsung ada Rizik Sihab ngomong, boleh nggak rektor kemudian menyatakan kita menyesalkan? Nah, jadi intinya adalah UI itu nggak relevan karena berhenti di sana. Rektor UI sama sekali tidak interfere, tidak terjadi apa-apa sama ketua BEM. Dan ingat juga dulu Rosi ya, ketua BEM yang lama itu kan pernah, yang beberapa tahun yang lalu pernah kasih kartu merah buat Jokowi, ingat nggak? Soal Papua. Dan nggak ada terjadi apa-apa kok sama dia. Oke, jadi ada sepakat langkah yang dilakukan oleh pihak rektorat UI ya?
Dan itu Saya rasa- tidak Anda anggap sebagai mencampuri kebebasan akademik? Sama sekali tidak. Tidak ada indikasi sedikit pun bahwa di UI itu ada tekanan terhadap kebebasan berekspresi dari pimpinan. Yang terjadi, saya justru ingin mengatakan saya lebih parah kondisi saya sebagai seorang dosen di UI karena saya misalnya anti syariah, anti khilafah, menyerang Rizik Syihab dan seterusnya. Saya justru mendapat tekanan dari para guru besar yang tidak suka dengan sikap saya. Rocky Itu nggak lebih bela. real. Itu Rocky nggak bela Ade. nggak, Rocky di luar UI soal, jadi nggak bisa juga dia bantu saya ya. Dia Nah, nggak mau bela kita dia. nah, saya mau bilang bahwa Gua nggak bela penguasa lah. sebetulnya di UI itu tidak ada yang namanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu nggak ada indikasinya bahwa dibatasi di UI oleh terutama pimpinan. Oke. Nah, kalau ternyata rektor UI itu sebetulnya adalah orang yang ditelepon oleh Jokowi, artinya Jokowi menelpon rektor untuk tidak campur tangan dalam diskusi. Ya. Sebelum saya ke Bung Uceng, ke Bung Ade, menurut Anda apa yang terjadi pada dunia kampus kita yang dianggap dinilai ada pembungkaman, tidak ada lagi kebebasan berekspresi? Menurut Anda apakah itu memang tergambar jelas di dunia kampus kita? Ini yang saya pernah ngomong sama Bung Uceng ya. Sebetulnya paling bagus itu dilawan aja waktu itu. Tapi kan memang ya Dilawan maksudnya apa? Dilawan waktu itu apa? menurut saya harusnya dilakukan aja. Oh, Acara di UGM. itu. Di UGM atau sekarang hari ini katanya juga ada di Unila kan tentang Papua dan seterusnya. Saya selalu mengingatkan udah lawan aja. Kok toh nggak jelas siapa yang mengancam itu. Iya. Memang maksud saya gini, ya selalu ada risiko. Dulu juga Fajrul, Rocky, saya dulu di zaman kita juga, Bung Uceng juga, ketika di zaman itu kita ambil risiko loh. Kemungkinan kita hilang juga ada. Ya. Tapi toh kita melakukannya. Jadi Karena untuk Anda ingin perjuangan menyarankan kita bahwa harus dunia kampus kalau emang ingin menyelenggarakan diskusi ya jalan aja apapun jalan resikonya. aja. Jangan cengeng, Lawan jangan aja. cengeng deh. Dan Anda sepakat nggak kalau misalnya ada pelarangan kemudian dibatalkan itu bagian dari wajah otoriter pemerintahan Jokowi? Ya enggak dong, karena tadi yang dikatakan berulang kali ya. Maksud saya gini, semua ini serba tidak jelas. Ada banyak sekali kekacauan. Ini seperti yang kemarin kita bicara ya, tentang tiba-tiba ada berita bahwa PT UN memerintahkan Jokowi minta maaf. 20 media besar memberitakannya. Ternyata bukan. Sorry. Ya. Ya, Ternyata Anda kan salah. sudah ke Dewan Pers itu. Iya, dan Dewan Pers sudah terbukti bahwa itu salah. Ternyata tidak ada keputusan PT UN agar Jokowi diperintahkan minta maaf. Poin saya bukan soal itu, tapi betapa berita bohong itu bisa menyebar dengan sangat luas, dengan sangat mudah. Nah, saya khawatir, ya oke, di satu sisi siapa yang melarang diskusi di UGM mungkin saja adalah rezim. Mungkin juga adalah nggak tahu kalangan-kalangan lain, atau misalnya di Papua ini. Oke. Mungkin rezim, tapi mungkin juga kalangan yang selama ini sudah menikmati privilege mereka di Papua dan sekarang terancam. Oke, Atau ya. mungkin juga, dan banyak mungkin karena itu untuk pembuktiannya. Itu kasus itu dilawan pernah aja menimpa Rocky tuh. Ya, intinya sikap Anda adalah tidak serta-merta apa yang terjadi di dunia kampus itu harus selalu ditimpakan pada pemerintahan Jokowi. Kalau ditambah contoh, Rosi. Loh, iya, karena banyak sekali contohnya itu tadi saya bilang. Oke, harus dibuktikan dulu bahwa ini memang datang dari rezim. Iya. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Uceng. Pemerintah harus memberikan perlindungan yang sangat jelas terhadap semua bentuk kebebasan berekspresi. Misalnya pernyataan saya tadi, Bung Fajrul, mungkin keluar dari pemerintah. Bikin aja diskusi, kita lindungi. Misalnya begitu. Ya. Ya. Oke. Ditambah kalau boleh tambah contoh ya, itu kan kasus itu pernah menimpa Bung Rocky juga, Salah, yang Pak. kemudian menjadi satu seolah-olah seluruh Indonesia ini mengatakan ada satu orang yang kemudian yang akan aktivis lalu kemudian dia dipersekusi oleh rezim. Salah satunya kan yang terkena kan ini Bung Rocky mana? ini. Saya Siapa itu tuh, Pak? saya coba Oh, itu yang kemudian itu menuduh kepada pemerintah, ternyata kan yang terjadi sebaliknya. Ratna Ternyata itu Sarumpait. kan hoax kan, kan ya yang itu, kemudian itu saya nggak disebarkan. nganggap itu. Ini Ya soal udah, kebebasan itu udah berpendapat. selesai lah. Saya mau Enggak, terangkan tapi ya. ini bisa mirip. Iya. Jadi jangan sampai Gini. kita membuat kesimpulan-kesimpulan dari data-data yang sangat sumir, yang tidak jelas. Saya- Akibatnya karena kebencian kita terhadap sesuatu,
lalu kita menjadi tidak adil terhadap Saya akan kembali pihak pada Anda lain berdua, begitu. tapi saya mau say goodbye dulu ke Bung Ade sama Bung Uceng. Bung Uceng, apa yang Anda perlukan dari seorang Presiden Jokowi tentang yang selama ini dirasakan oleh para aktivis, para pemberantasan korupsi maupun pro demokrasi? Apa yang sebenarnya masih Anda ingin dengar dari Presiden Jokowi? Iya, saya pikir satu sikap yang jelas ya, karena sebenarnya terhadap semua pelanggaran itu Jokowi sebenarnya bisa melakukan dua hal, bisa melakukan tindakan dan bisa melakukan sesuatu yang tidak membiarkan. Jadi bukan pembiaran. Jadi dia harus masuk sesuatu. Yang kedua, penegakan hak asasi manusia itu penuh tanggung jawab presiden, ada pemenuhan di situ, dan tanggung jawab itu harusnya dinyatakan, apalagi ada pelanggaran hak asasi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kasus UI ya, dengan segala keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya salah satu tantangan besar terhadap kebebasan berekspresi, selain kita bicara soal rejim memang biasanya bermasalah, ada penegakan hukum yang tidak terlalu baik. Tapi yang ketiga juga adalah akademisi itu sendiri, karena seringkali akademisi punya fantasinya yang berbeda-beda soal kebebasan akademik. Bahkan dalam kasus UGM misalnya ada akademisi yang memaki-maki diskusi itu dan menuduh makar hanya karena baca judul gitu, tidak baca tor, tidak baca isi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu salah. poin saya sebenarnya ini bisa clear, ini bisa selesai kalau potret penegakan hukumnya ada. Kenapa dalam kasus Ratna Sarumpait kemudian seakan-akan mudah untuk selesai? Karena penegakan hukumnya berjalan, efektif, dan menyelesaikan. Pada saat yang lain ada banyak kasus-kasus yang ngambang. Misalnya kasus Rovio di Surabaya yang belum selesai sampai sekarang. Itu akan saya tanyakan pada Bung Rocky. Ya. Berapa kasus yang dicatatkan oleh teman-teman LBH, dan saya sih menunggu apa yang akan dilakukan terhadap kasus pengancaman menggunakan nama kepolisian, menggunakan nama Muhammadiyah itu di Yogyakarta. Ya, terima kasih Bung Ade Armando, terima kasih Bung Uceng. Karena saya sependapat dengan Bung Uceng. Apa yang usaha ekstra yang dilakukan oleh Istana terhadap penangkapan Saya para sependapat aktivis? dengan Bung Uceng dalam soal bahwa misalnya tadi dari pihak penegak hukum di Yogyakarta mesti mengusut itu karena melibatkan nama-nama organisasi besar dan kemudian nama-nama lembaga yang sebenarnya bisa merugikan mereka. Jadi itu memang harus dibuka. Dan kepada pihak penyelenggara mahasiswa, menurut saya sih biasa aja kan judulnya. Kalau dia lanjutkan juga mestinya jangan cengeng, jalan aja. Jangan kemudian bergembar-gembor bahwa saya sedang diancam. Orang dulu kita tiap hari diancam juga kita tetap jalan kok. Nah kemudian yang kedua, Ceng, dalam kasus RS dulu itu yang melibatkan Rocky. Itu nggak usah lagi lah. Bukan, ini contoh yang bagus sekali. No. Karena Soal Pak Ratna Jokowi itu Sarumpait udah dipaksa. selesai. Pak Jokowi itu dipaksa. Itu soal hoax. Tiap hari supaya menyatakan bahwa ini ada aktivis yang diancam, digebukin segala macam. Saya termasuk ikut dalam rapat-rapat untuk ini siapa sebenarnya melakukannya ini kan ya. Karena semuanya kan dituduhkan kepada istana. Ya. Pak Jokowi mengatakan apa? Oke baik, ini kan kita jadi karena kasus Ratna Sarumpait kita berikan sekarang kesempatan kepada Presiden Jokowi pemerintah. sangat berhati-hati terhadap apa yang menjadi klaim aktivis. Betul, dan lalu kemudian kita serahkan kepada pihak penegak hukum sehingga pihak penegak hukum bisa memberitahu clear. Pak Jokowi itu orangnya kan Pertanyaan terakhir adalah tadi dari Bung Uceng, bagaimana Itu soal kasus yang- penangkapan aktivis Ravio misalnya atau aktivis pro pemberantasan korupsi? Apa yang bisa dilakukan oleh Istana? Kan sudah yang dilakukan kan waktu itu sudah pembebasan dan kemudian memerintahkan kepada Pak Mahfud MD untuk melacak itu lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mengumumkan kepada publik bahwa terjadi ada beberapa masalah segala macam dan kemudian Ravio dibebaskan. Jadi memang ada tampaknya beberapa hal yang bisa menjelaskan itu secara teknis tentu adalah Pak Mahfud MD. Tapi kita bersyukur dan kemudian saudara Ravio sudah dibebaskan. Oke, baik. Kami kembali sesaat lagi. Dengan dua aktivis, Rocky Gerung dan Fajrul Rahman yang sekarang berada di istana sebagai jubir Presiden Jokowi. Untuk menambah perspektif kita, saya juga ingin mendengar dari mereka. Salah satunya adalah dari Ketua YLBHI Asfinawati dan juga pegiat media sosial Eko Kuntadi. Selamat malam Bung Eko, selamat malam Mbak Asfina.
Selamat malam. Saya mau Mbak Aswin dulu. Anda meminta Presiden Jokowi menertibkan buzzernya. Mengapa hal ini penting menurut Anda? Itu loh yang menurut saya yang kita bisa lihat sesungguhnya seperti juga buzzer, ada yang biasa-biasa aja gitu pernyataan-pernyataan biasa, tapi ada juga yang sangat keterlaluan yang pernyataan-pernyataan akan meluluh lantahkan demokrasi kita ya. Kalau kayak gitu ya harus dikasih tahu dong. Dan kalau nggak dikasih tahu dan kan tidak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat. Mengapa Anda mengkaitkan ada buzzer pendukung Pak Jokowi dan itu menodai demokrasi kita? Ya, pertama saya mau mengungkapkan contohnya dulu biar kita tahu seberapa parah sebetulnya persoalannya. Misalnya orang-orang yang membela KPK itu dikatakan Taliban. Dan misalnya juga ada kasus lain soal sawit baik gitu ya, hashtag sawit baik dinaikkan terus menerus. Itu ketika terjadi kebakaran hutan yang membuat ratusan ribu orang tidak bisa bernafas. Dan kita Tapi tahu. emang itu buzzernya Pak Jokowi soal sawit baik? Nah, ini yang menarik. Ya, ada banyak jaring-jaring buzzer, misalnya saja soal COVID. Kita tahu bahwa pemerintah mengucurkan puluhan miliar untuk wisata. Denny Siregar misalnya pada tanggal 2 Maret mengatakan Pak Jokowi gitu ya, @Jokowi kucurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer luar supaya terus promo wisata. Ada orang yang teganya sibuk sebarkan isu corona. Itu jelas-jelas binatang. Dan kemudian terbukti bahwa Maret memang sudah ada COVID-19 dan sebelum itu kemudian di kebelakang hari kemudian ditemukan sebelum tanggal 2 Maret tampaknya sudah ada di Indonesia. Ini kan mengerikan sekali ya karena menyangkut nyawa orang ya, dan Oke. Saya sepakat di situ Mbak Aswin. Tapi kenapa? Itu kan buzzer dan mereka bisa mengendorse siapapun. Kenapa harus Anda kerucutkan bahwa itu Jokowi? Kan Jokowi kepala pemerintahan. Begitu Jadi ya. untuk urusan buzzer juga itu tanggung jawab Jokowi? Buzzer yang mana dulu gini kan kita Kan Anda tadi mengatakan COVID, ya, sawit. Betul. COVID itu kan program pemerintah untuk mengucurkan uang untuk pariwisata dan untuk soal kedaruratan kesehatan masyarakat, undang-undangnya mengatakan presiden yang harus menetapkan kedaruratan dan terbukti kan kemudian akhirnya ditetapkan kedaruratan oleh presiden. Dia oleh siapa lagi gitu? Kalau yang presidennya bukan Pak Jokowi, ya akan saya sebut orang yang duduk di kursi presiden itu. Karena aturannya memang mengatakan presiden yang harus bertanggung jawab. Oke, serius nih. Jadi Anda menganggap buzzer-buzzer Pak Jokowi itu membahayakan demokrasi? Sangat saya serius mengatakan itu. Dan memang sudah terbukti karena ada polarisasi yang terjadi karena soal buzzer ini. Semua orang yang kritis kemudian dikategorikan HTI, Taliban gitu ya, orang-orang yang menentang revisi undang-undang KPK dan kita tahu inisiator revisi undang-undang KPK dari pemerintah gitu langsung dicap KPK atau Taliban. Ya, saya dapat poinnya. Bung Eko Kun, tadi Anda sekarang pegiat sosial dan banyak memang postingan Anda di sosial media memang secara langsung atau tidak langsung mendukung Pak Jokowi. Anda apa yang ingin Anda koreksi dari penilaian bahwa buzzernya Pak Jokowi itu menodai demokrasi? Yang pertama bahwa media sosial ini kan umum banget ya, publik yang bergerak di situ. Artinya bahwa tidak semua orang yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah itu harus di stigma buzzer. Menurut saya itu juga stigma yang buruk. Sama tadi seperti Mbak Hasti tadi ngomong bahwa mereka marah di stigma HTI dan lain-lain, menstigma buzzer juga sama. Itu problem yang menurut saya juga harus clear juga. Menstigma buzzer itu juga membuat jadi gini bahwa kalau ada kebijakan, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah, itu hal yang biasa. Kalau kita bicara demokrasi, kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Yang repotnya ketika tadi stigma dan orang YLBHI, sekelas YLBHI yang selama ini menjadi gerbong demokrasi, menstigma orang, ini menurut saya juga nggak fair. Itu yang merusak demokrasi menurut saya. Jadi dalam konteks kebijakan itu biasa. Ada pro dan kontra. Kalau yang pro di stigma tadi buzzer, ya nggak benar menurut saya.
Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. Saya dapat poinnya. Jangan kemudian buzzer itu distigmakan sebagai yang hina di demokrasi gitu ya. Tunggu, bukan orang yang pro pemerintah itu tidak serta-merta buzzer. Itu yang paling penting. Jadi ada ribuan orang, ada jutaan orang yang pro pemerintah, ya tidak serta-merta buzzer. Gitu lah. Itu yang paling penting. Oh, oke. Saya agak nggak terlalu Gitu. ngerti sih pernyataannya. Anyway, Bung Fajrul, Oke. ada penilaian bahwa ada buzzernya Pak Jokowi yang harus ditertibkan. Bagaimana Anda meletakkan ini dalam konteks? Saya bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Nah, iya. Semua itu kan media sosial. Saya misalnya tiap hari diberi analisis data oleh Dirjen Aptika gitu. Buzzernya Pak dari Jokowi itu Kominfo. disinyalir adalah pokoknya apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Nah, Jokowi tadi bagus itu sekali berhasil. penjelasannya Bung Eko. Kalau ada orang mendukung kebijakan pemerintah, lalu kemudian apakah orang itu buzzer? Dia menulis kemudian di Twitter, di Instagram. Ya enggak dong, kok begitu semudah itu menuduhnya. Terus kemudian ada yang bersikap kritis, ya saya senang. Makanya saya berkali-kali kan mengatakan kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Saya ke Bung Rocky kalau begitu. Nah, tapi kalau Anda memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, Anda berurusan dengan hukum di luar daripada itu. Oke, apa yang Anda lihat dari buzzer dan kekacauan demokrasi? Dulu buzzer itu dibubarin sama kakak pembina tuh. Itu ada di mana-mana. Jadi memang ada buzzer itu kan udah dibubarin kan. Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main buzzer. Oh iya, dia. jelas itu saya kasih kritik ya, oke. Dan nama saya jelas itu dan beri kritik. Tapi begini, saya terangkan dulu ya, perlahan-lahan. Anda tidak bisa mendeteksi buzzer itu disuruh oleh presiden, disuruh oleh menteri. Tetapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara tuh. Gitu, nggak usah. Bang, Aku sesuai pikiran Iya, dengan iya, Rocky, kayak- masa aku buzzernya Rocky kan enggak. Nggak ada urus. Itu bagian belakangan aku gitu. akan nanya. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang itu. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Sekarang bertanya kok dia tahu? Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu tuh. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Nah, jadi menurut Anda apa yang membedakan Anda yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan buzzer yang selama ini membela Pak Jokowi? Kan ada tuduhan juga seorang Bung Rocky yang mengatakan, Bung Rocky ini buzzernya AHY. Saya tidak berbuzzeria. Karena buzzer itu ada APBN-nya tuh. Enggak, Oke, saya sebut APBN dalam pengertian influencernya kan dikeluarin uang buat APBN kan. Ya kemarin waktu pariwisata enggak. Saya enggak membela. jadi. Tunggu karena itu tunggu dulu. Saya belum selesai nerangin apa yang namanya buzzer itu tuh. Kalau Anda bilang misalnya saya membela AHY, iya saya membela pikirannya tuh. Karena dia bukan tokoh pada waktu itu. Saya dekat dengan SBY, ya saya diskusi. Saya waktu kampanye kemarin tuh dekat dengan Prabowo. Ya karena saya menghajar istana tuh. Tapi saya dengan Prabowo berbeda motifnya. Saya ingin membatalkan kedunguan istana. Prabowo ingin mengambil kekuasaan di situ kan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya tuh. Tapi yang lebih penting adalah ada uang mengalir apa tidak itu. Dan demi apa itu. Kalau saya disebut buzzer Prabowo, 12 jam setelah Prabowo jadi menteri, saya hajar di Twitter juga kan. Dan saya dipanggil Prabowo, diundang untuk diskusi, oke saya datangin. Jadi nggak ada urusan dengan
Kantong. kekuasaan dan kantong. Rocky ini menghina Gitu loh, saya sebutkan kecerdasan itu. publik. Jadi gini, maksudnya dong, Bung itu Rocky lain dong. adalah Tapi ketika dia buzzer mengkritik itu di- tidak ada urusannya dengan isi kantong, tidak ada Iya, tapi urusannya dengan buzzer di kekuasaan. istana itu pasti Itu ada. kan satu kategori yang Setiap- tidak bisa dipakai untuk semuanya. Dia menghina kecerdasan publik. Apabila misalnya saya juga misalnya mendukung Rocky yang mengatakan misalnya kami pernah bersama-sama kan mendukung capres independen. Ya, terus buzzer Gagal. apa di situ? Terus kemudian pilkada independen kami berhasil. Ya, Kami terus- saling mendukung. Kalau kemudian Rocky sekarang mengatakan bahwa demokrasi harus Ini dijalankan nggak ada- di nggak ada- Indonesia. nggak- Saya nggak ada jalankan. poinnya, nggak di Nggak situ. ada masalah. Saya dalam nggak titik bayar itu. Anda buat jadi presiden independen. Anda tidak bayar saya tuh. Tapi Betul. buzzer itu ada anggarannya tuh. Ya, kita Artinya tidak Bung bisa Fajrul, menduga-duga Rocky. artinya Bung Tidak Fajrul, menduga. kalau Bung Fajrul Saya nggak mendukung menduga, Rocky, saya Anda bukan menuduh. buzzer. Kalau begitu menduga. Anda laporkan Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja Mau apabila dilaporkan ke itu misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Oke, sekarang saya tanya. Majukan Oke, saja. sekarang saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar, Roxy. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu merusak buzzer demokrasi apa apa ini. enggak? Kalau misalnya ada kebijakan Pak Jokowi bahwa kita sama-sama menegakkan disiplin melawan COVID-19. Bukan, Terus itu ada yang yang kemudian bukan soal mendukung. itu. Ada yang You kemudian, cari- terus mau apa? Anda lemah di dalam contoh. Saya ambil contoh yang Contohnya keras. apa? Oke. Saya ngomong deh. Contohnya apa? Maksudnya Kamu ingin mengatakan semua yang Membuli orang dan mengorek siapa privasi itu? orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bagaimana Anda juru bicara nggak tahu Kan, isu saya nggak tahu. publik? Gimana? Saya tidak mau menuduh orang itu masalahnya. Mau saya Rocky. sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. pernah. Saya menyebut pada Anda yang juru bicara yang tahu Tidak, tentang isu Rocky. publik. Anda baca Quran nggak? Enggak, saya Oh, enggak. tidak. Saya tidak akan berbicara Oke, tanpa anyway, gini ya. fakta, Gini. tanpa Faktanya ada di data, koran. Bung kemudian Fajrul. dengan tuduhan itu yang merusak demokrasi, Rocky. Buset tadi. Gini, ya. maksudnya Ini saudara Fajar ini. Gini, maksudnya Bung Rocky itu adalah kalaupun Anda mendukung Rocky Anda nggak mau jawab kan? itu bukan buzzer karena Anda melakukan itu pada ada kesamaan nilai, tapi Iya. ada orang-orang yang memang dibayar. Yang orang-orang itu kita kan tidak tahu karena kita Saya- benar saya- nggak saya dia tanya. dibayar tidak. Oke, you tidak tahu. Yang saya tanya, dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak? Kalau berandai-andai kita tidak bisa, Rocky. Anda takut menjawab? Anda aja yang menyebut. Saya Siapa? nggak menyebut. Anda Saya- nanti akan masuk. Anda misalnya Anda laporkan Saya saja. cuma tanya, kalau buzzernya itu Kita ada tidak anggarannya. berandai-andai karena apa yang disampaikan Ospina itu tidak berandai-andai. Emang Dia nggak berandai-andai? mungkin menyebut. Nah kalau kayak begitu kumpulkan nama-nama itu lalu kemudian kalau mereka betul-betul melakukan kan ada jelas secara Kalau gitu saya Pertanyaan hukum ini saya, memfitnah nih. itu soal hukum. Pertanyaan saya dalam prinsip demokrasi, buzzer itu bagus apa tidak? Itu dia nggak mau jawab. Rocky, Tunggu, you jawab. orang yang terlibat di dalam media sosial itu bebas. Ini Bukan ini soal media pasar sosial, bebas kok. buzzer yang dibayar. Ini pasar bebas. Saya kalau misalnya Anda bisa membuktikan, kalau misalnya Alvina bisa membuktikan bahwa ada orang yang dibayar untuk menghina orang, memfitnah orang, kemudian mencemarkan nama baik orang, laporkan, biarkan pengadilan yang bertindak. Karena itu Biarkan karena hukum itu yang merusak bertindak. demokrasi. Itu merusak Oke, demokrasi. itu Kalau sebenarnya dia yang merusak sudah jawab. demokrasi, Anda bilang pada presiden, tertibkan buzzer-buzzer istana. Tidak ada. Rocky, Jadi nggak ada buzzer istana? dari tadi Anda Ada selalu nggak buzzer melompat. istana? Semua kamu ini mirip dengan, saya nggak tahu, saya jadi ragu-ragu. Apa? Dengan orang yang selalu menyalahkan ke Pak Jokowi menyalahkan. Padahal urutannya ini belum lengkap, logikanya Tidak ada belum sama lengkap. sekali buzzer istana. Saya Lu kan tidak pernah mengetahui. Tidak ada Oh, you nggak buzzernya Pak tahu. Jokowi. Jangan bilang nggak ada, you nggak tahu kan? Saya tidak tahu mengetahui itu Ya harus karena dong. Masa setahu dia saya mengatakan sesuatu yang dia nggak tahu, Bung karena Rocky? menurut saya yang Ya udah, namanya kalau you nggak media tahu, sosial itu ngapain? pasar bebas. Saya kenal ada nama seperti Rocky, ada saya segala. Saya ikutin apa yang dia sampaikan. Saya mau tanya tadi Dan saya tidak pernah mengatakan Mbak dia Asvina, kemudian Anda perlu ditangkap. merasa ada Enggak. dasarnya nggak sih menuduh, bukan menuduh sih, mengatakan bahwa buzzer Pak Jokowi harus menertibkan buzzernya? Ya, pertama kan begini, ada banyak kebijakan-kebijakan yang disupport oleh akun-akun tertentu, begitu ya. Dan kemudian akun itu digaungkan oleh akun bot juga. Jadi kita jangan pura-pura bodoh bahwa semua Ada yang akun memang itu bodoh. bahwa akun itu adalah manusia semua. Tidak. Tapi itu bukannya vice versa bagi mereka yang juga anti, Yang anti Ya, vice versa. anti Pak Jokowi juga melakukan hal itu, yang sama. mungkin
Tapi kan kemudian perbedaannya adalah kalau ini disokong oleh pemerintah, itu Anda mengacaukan tidak demokrasi. adil. Demokrasi harusnya Seolah-olah kalau adalah melawan orang- pemerintah boleh menjadi itu, lalu kemudian itu menjadi lebih bodoh lagi. Kita berikan mandat untuk mengatur negara, itu persoalannya. Itu menjadi Dan lebih Mas bodoh Eko- lagi cara berpikir Mas begitu. Eko tadi kemudian melakukan jumping logical fallacy. Saya tidak pernah menuduh Mas Eko atau siapapun menjadi buzzer. Saya cuma bilang secara umum ada buzzer-buzzer yang keterlaluan, dan ini bukan kata saya. Ini kata banyak orang, kata hasil Jangan analisis pakai kata banyak orang. Kita berbicara di depan publik dan ini bisa menjadi konsumsi publik. Pernyataan seperti itu membuat publik Orang ini menjadi adalah suara itu pernyataan masyarakat. bodoh dan sangat Orang-orang yang bodoh. orang-orang yang Sebetulnya- sedang menjadi korban, ada orang-orang yang privasinya dibongkar, cuma saya tidak mungkin mengatakan karena itu rahasia klien dengan Ya, korbannya. Mbak Asvina, ini dulu, Bung Eko Kun, tadi Anda pernah disokong nggak oleh Pak Jokowi atau orang-orang sekitar Pak Jokowi untuk Enggak. terus mendukung program-program atau memberangus mereka yang berbeda pendapat dengan istana? Enggak, saya pernah sering bahkan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya enggak sesuai dengan logika Eko saya. saja pernah mengkritik Yang saya kok. Ya kok ya. Iya, saya kritik Pak Fajrul dengan keras karena saya anggap beberapa komentarnya, caranya sebagai juru bicara waktu awal-awal belum pas, saya kritik dengan keras. Kalau sekarang Yang sudah pertama. setuju ya. Yang kedua, saya bingung nih sama LBHI. Kemarin ketika Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, pemerintah membatasi internet di Papua karena ada kerusuhan di Papua, YLBHI menggugat pemerintah. Itu kasusnya kerusuhan loh. Sekarang kondisinya lagi ngobrol biasa-biasa saja di media, katakanlah di media sosial, nggak ada kerusuhan, tapi Anda menuding orang yang membela kebijakan pemerintah sebagai buzzer. Logikanya nggak jelas. Kerusuhan. Berarti Mas Eko tidak menerima Gitu. putusan PT UN ya? Itu Iya, pengadilan saya sudah setuju. mengatakan perbuatan Saya makar setuju pemerintah kalau melakukan Anda perbuatan mengatakan itu. bahwa Itu bukan kata YLBHI. semua orang itu Kalau bisa Anda mengekspresikan. Itu urusan Anda sendiri. Seperti kata Saya Mas setuju. Fajrul, Ketika tapi semua orang jangan bisa jangan Anda tuduhkan kepada bela. kami. Kita negara hukum. Itu persis Saya setuju. kata kami. Ketika Kedua, Anda, kata-kata hukum semua orang yang Anda Gini. dalam konstitusi tidak Bung pernah- Eko sama Bung Asvina, ini maksudnya Bung Eko, teman-teman aktivis LSM ini jangan double standard. Ketika mengatakan soal Papua, Anda menggugat pemerintah. Ini kita lagi bicara seperti ini, tapi Anda minta pemerintah memberangus. Kan sama aja. Ada yang ditangkap bahwa selama ini teman-teman aktivis LSM yang penting berseberangan dengan pemerintah dan yang kemudian anti pemerintah itu yang dianggap lebih pro demokrasi. Double Iya, standard. karena Kami tidak menurut pernah saya, mengatakan seperti itu. Tunggu, saya itu ke menurut saya, Mbak Asvina. kondisi di media sosial. Bung di media Eko, sosial bukan itu Anda yang saya tanya. batasan- Halo, bukan Anda yang saya tanya. Justru saya ingin menanyakan, ada anggapan bahwa jadi sekarang teman-teman LSM ini double standard. Ya dengar. Ya. Mbak Asvina? Iya, oke. Ini buat saya. Ya. Iya, jadi begini. Kalau kita mengacu pada putusan pengadilan, pertama yang harus kita ketahui sebenarnya siapa sih yang membuat kerusuhan gitu. Mana sebab dan mana akibatnya, itu persoalannya. Mereka kan melakukan aksi demonstrasi damai untuk meminta tidak ada lagi sikap rasisme kepada masyarakat Papua. Itu persoalannya, dan kemudian aksi massanya dihajar, banyak orang ditangkap dan luka-luka. Dan soal shutdown internet itu sangat berbahaya karena orang-orang jadi tidak bisa berkomunikasi, tidak tahu justru ketika masa keadaan Oke, langsung to the point aja Mbak Asvina. Ada anggapan juga teman-teman aktivis sekarang ini double standard gitu. Oh ya, saya sudah menjelaskan. Kami tidak ada double standard. Dari dulu kita sudah menentang penghancuran demokrasi, misalnya seperti hate speech dan lain-lain sebelum negara ikut-ikutan dan mengarahkan konsepnya ke arah penodaan. Ya, kebebasan bicara yang diperjuangkan oleh teman-teman LSM kan termasuk juga kebebasan para buzzer. Kenapa kemudian Pak Jokowi atau Presiden Jokowi harus menertibkan buzzer? Bukankah itu bagian dari kebebasan berbicara? Kalau kita lihat kata buzzernya adalah orang yang mendapat pesanan. Jadi bukan pikiran dia sendiri. Dia berbicara ketika ada bayaran. Itu persis seperti iklan. Begitu ya. Dan kalau kebebasan setiap orang, kalau ada influencer dia mau membela mati-matian gitu ya, karena itu fans, dia jadi fans, ya silakan saja. Yang sedang kita bicarakan dan buzzer. Dan saya tidak pernah mengatakan si ini si itu menjadi buzzer. Justru orang-orang itu yang mungkin merasa tiba-tiba tersinggung melakukan balasan-balasan gitu. Saya nggak pernah menyebutkan nama sama sekali. Ya, Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi?
bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu, tapi dipelihara itu soalnya kan. Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Wih, kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama buzzer nih. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu terjadi. Kemudian saya mau bantah juga ya. Apa yang mau dibantah Tadi itu? saya ingin membantah sih ini. Asvina. Tidak benar pemerintah yang menjalankan praktik politik rasisme. Karena kan kejadian itu kan dari Surabaya itu tidak pernah. Itu bukan kebijakan politik dari pemerintah. Jangan dengan suka menuduh. Anda ini kan senang banget ini membuat kesimpulan yang melompat. Kalau sudah begini ini pasti negara. Pelakunya sudah ditangkap. Orang-orangnya sudah ditangkap. Bukan sama sekali. Bahkan presiden mengatakan orang kita diperintahkan secara konstitusional kok bahwa negeri ini adalah negeri semua orang. Padahal Bang Fajrul Tanpa suku, agama, ras. Anda keliru. Dan Anda berbahaya kalau menyampaikan bahwa politik pemerintah rasisme. Anda salah. Padahal dan Bang Anda bisa Fajrul menjadi ditangkap buzzer. loh. Apakah Anda bersalah karena Anda ditangkap dan ditahan oleh rezim Orde Baru? Saya bertanya kepada Bang Fajrul. Saya bukan rasisme Anda kan? bersalah nggak kalau pengadilan Karena mengatakan Anda bersalah? karena pada waktu itu memang rezimnya kan anti demokrasi. Berarti Anda mengatakan bahwa tidak otoriter. ada kesalahan penegakan hukum pada masa ini? Kenapa? Berarti Anda mau mengatakan pada masa sekarang ini tidak ada kesalahan penegakan hukum sama sekali. Sehingga semua orang yang ditangkap, ditahan, dipenjara pasti bersalah. Begitu kan maksudnya? Lihat aja apa yang terjadi di pengadilan. Dan banyak sekali kasus salah tangkap dan sudah dibebaskan. Anda aja ya, Anda bisa bicara bebas nih, Rocky bicara bebas, saya melayani Anda jangan berharap Gini, dulu saya potong orang-orang dulu dari bentar Orde ya, Baru Saudara Fajrul ya. mau melayani kita akan Anda, lanjutkan mau ini. melayani Nggak, Rocky, gini. jangan harap. Baru bicara saja sudah hilang. Berapa banyak teman kita yang hilang? Gini, Saya ya. dibuang sampai Nusa Kambangan. Tapi kan Ya, kita you dulu bersama nggak bisa apologetik begitu. dengan Itu. Rocky Nggak, tetap salah. membela prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang membuat kita mau bergerak terangin nih. di masa Orde Baru. Dan itu yang membuat kita satu hati sekarang terus menegakkan demokrasi. Anda, Rocky, saya, Uceng, segala macam. Semua orang. Oke, Bung Rocky, saya mau ngucapin terima kasih buat Mbak Asvina sama Bung Eko tadi karena kita tadi menambah perspektif soal buzzer, apakah itu menodai atau merusak demokrasi. Terima kasih Bung Eko, Mbak Asvina. Kami kembali sesaat lagi. Ada di bagian akhir episode malam hari ini. Dalam setiap percakapan publik, dalam diskusi warga negara, selalu yang kita saksikan secara nyata, perdebatan itu selalu dipertajam oleh perkubuan atas nama fanatisme. Menurut Anda apa yang terjadi? Mengapa kita bisa sampai pada situasi seperti ini? Tentu kita pernah punya pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta, pada Pilpres, tapi kenapa kita sekarang berbicara atas nama fanatisme dan junjungan masing-masing? Rosi, masa depan demokrasi akan sangat cerah kalau kita mati-matian percaya bahwa nilai-nilai yang harus kita pertahankan itu berdasarkan basis yang selama ini sudah dibangun oleh para bapak bangsa kita itu. Contohnya lah, kalau kita berdasarkan 5 prinsip dasar Pancasila itu saja. Yang Bung Karno misalnya berpidato di Kongres Amerika pada tahun 57 itu dalam bahasa yang paling sederhana. Beliau mengatakan kita percaya kepada Tuhan, beliau mengatakan
Humanisme ada, nasionalisme atau kebangsaan ada, demokrasi ada, keadilan sosial ada. Dan tugas negara ini kan sebenarnya mengadministrasikan ini semua sehingga bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan prinsip-prinsip itu ditambah dengan prinsip demokrasi yang lain, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut saya sih perkubuan itu sebenarnya selesai. Pak Jokowi mempercontohkan ketika kemudian setelah selesai Pilpres, beliau meminta Pak Prabowo yang lawan paling keras beliau, kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian semua kubu-kubu yang lain itu dirangkul. Mari kita bersama-sama membangun ini republik berbasiskan kepada alat ikatnya adalah Pancasila, karena sesuai dengan Sumpah Presiden. Kalau Bung Rocky? Ya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Fajrul Rahman sebagai keinginan itu. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan, justru yang dirasakan terbalik gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu. Jangan tanya lagi tuh siapa itu, berarti you nggak baca rilis dong kalau begitu Fajrul ya. Oke, itu poinnya. Tadi Fajrul berkali-kali mengatakan buktinya saudara Rocky masih bisa ngoceh ya, maki-maki atau kritik. Oh iya. Tapi mahasiswa di UGM diancam. Yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa, mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor. Di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka tuh dalam satu kuliah umum. Juga dengan kasus yang sama Papua, rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin coba. Padahal ini nggak ada urusan dengan kriminal, ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat bahwa itu ada problem dengan Papua, karena rektornya takut, karena ada hierarki. Anda nggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? Bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek. Kalau ke saya kenapa enggak gitu? Mungkin karena saya kuat gitu, saya juga nggak kuat. Tetapi tetap ada ya hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancam gitu. Ya saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya. Di polisi ada 7 kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya karena dilaporin oleh baser-baser dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin Perpu HTI, mulai macam-macam itu, terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu. Ini soal Pancasila. Lo Pancasila itu udah jadi kesepakatan. Rocky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky. Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan HTI karena dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? Dalam pidato paling besar itu dari semua perilakunya pengadilan. Anda Mahkamah Agung. dalam pidato apa? Kayak begini Rocky. Kita kan sekarang berdasarkan ini negara hukum Rocky. Dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mahkamah Agung. Oleh siapa? Mahkamah Agung Rocky. Anda menghargai proses hukum tidak? Karena apa dia dibatalkan? Karena mereka anti udah Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, ingin bubarkan. Rocky, ini negara akan bubar sama mereka. Dia dibubarkan dengan apa? Dia dibubarkan karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung, Rocky. Bukan, dibubarkan dengan apa? Dibubarkan, dia dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh Mahkamah Agung. Bukan, oleh itu klaim itu sudah kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung, klaim Anda. Tapi itu dasarnya adalah Perpu. Kita akan kehilangan negara ini, Rocky, kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Rocky, kita pernah bersama-sama membela demokrasi. Bukan soal demokrasi, soal Anda. Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi itu akan menjadi lawan kita. Tegas kan tahun 80-an. Dan DNA itu masih ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang Anda apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya, contoh-contoh, mari kita perbaiki ini Rocky bersama-sama. Saya terangkan saya tetap menghargai itu Anda. Nggak perlu lagi karena soal HTI dan Perpu Ormas itu sudah selesai. Itu satu paket pelarangan pikiran orang. Tidak, Rocky. Orang berpikir HTI mau bikin negara Islam ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Saya mau gini, Anda berdua ini sebelum saya mau tutup ya, Anda berdua ini kan sama-sama aktivis demokrasi, sama-sama sahabat, berdiskusi panjang lebar dengan bosnya atau gurunya para aktivis. Saya mau terangkan satu. Itu soal lain itu.
Jadi Ini, jangan bawa orang ke dalam pikiran yang otonom itu. Nah, saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fajrul Rahman. Sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi, karena itu nggak ada beban. Ya kan? karena memang sudah 2 periode. Oke, saya ngerti itu. Ya. Tapi masalahnya, Anda bayangkan, tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas nggak ada yang salah di situ. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada kejadian-kejadian yang memungkinkan 12 jam sejak Jokowi lengser ada problem hukum pada Jokowi. Saya terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah 1 minggu Pak Jokowi mungkin main ke mall yang udah PSBB-nya dibuka. Lalu orang bilang COVID lewat. Atau Pinocchio lewat. Karena ada memori di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Booster bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia lengser. Rocky, Jadi ini satu paket demokrasi yang kita inginkan agar supaya saudara Fajrul sebagai juru bicara ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari Booster untuk membuli Nilai-nilai demokrasi. Betul. Ya. Berarti Ya. prinsip demokrasi kami bela bersama-sama. Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini. Yang kedua, Rocky, pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta. Dan akhirnya melayang-layang, hanya menjadi dugaan-dugaan. Dan saya sekali lagi sebagai sahabat mengingatkan saja. itu Tetap kritis, Rocky, Yang tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. dari tadi, dari ataupun A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi Saya Anda sebagai bicara, sahabat, tapi Rocky. menghalangi Anda Ya. untuk tidak. Nggak usah diingetin. sahabat dalam Gini, demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, Anda- Kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan, hati-hati Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama ada seperti baiknya, ya, fitnah, sama sudah. pencemaran seperti nama kata baik presiden. Anda terangkan itu pada presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau oleh- menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan baik, lebih baik lagi. Dan itu barusan Setelah dibatalkan beliau. oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik, terima kasih ya Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, Bung Rocky Gerung. Saya malam hari ini rasanya kurang. Pasti kalau bisa sampai subuh Pagi. Anda berdua seperti juga diskusi-diskusi para aktivis sampai pagi. Tapi saya percaya Anda berdua masih bisa seperti perjuangan politik adalah perjuangan nilai. Bung Hatta dalam bukunya berjudul Demokrasi Kita, ia menulis demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul lagi dengan keinsyafan. Keinsyafan atau kesadaran ini hanya bisa ada ketika kita punya ikhtiar untuk saling mengingatkan dan juga mau mendengar. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.